bapak-bapak, ibu-ibu yang belum disunat? Ada dah bapak-bapak yang belum sunat? Kira-kira ada bapak-bapak yang belum disunat? Kalau belum disunat berarti dia belum masuk Islam. Betul? Nah, kenapa? Karena hukum sunat ini menurut mazhab kita wajib. Ada banci? Ada banci sini ada? Banci harus disunat. Ya. Bencong juga harus disunat. Ya. Kalau alat kelaminnya ada dua iko, sunat kalau banci. Ya. Tapi di mana dia dominan itu, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka itulah yang disunat di khitan. Ya, jadi khitan ini wajib bagi kita. Makanya Bapak Qasim ini mengkhitan anaknya, berarti dia telah mengislamkan anaknya. Maka anak ini akan menjadi generasi penerus perjuangan Bapak Qasim. Ya. Dia telah mengislamkan anaknya, maka dikenai kewajiban nanti akan diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena kalau orang yang belum dikhitan itu tidak dikenai kewajiban untuk melakukan sholat sebelum akil balik tersebut. Ya. Orang yang tidak dikhitan bapak dan ibu, itu kita haram memakan sembelihan orang tersebut. Hati-hati. Jadi kalau kita mempunyai anak, khitanlah anak kita, itu kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita. Ya, khitan ini adalah syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak dan ibu tahu dah, Nabi Ibrahim itu dikhitan dalam usia 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat samanuna sanah wahtatana bil qudum. Nabi Ibrahim kekasih Allah itu dikhitan dalam usia 80 tahun dengan kampak. Ya. Kalau bapak-bapak belum dikhitan disunat, maka sunatlah sekarang. Ya. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu juga sama, dikhitan. Ya. Apa yang dikhitan? Cengger ayamnya. Jangan katakan jorok, ini pelajaran agama. Agama itu dijelaskan dari sedetil-detilnya. Baik masalah hubungan antara suami istri dijelaskan. Makanya ajaran iltiqa'il khitan ini, apabila bertemu dua yang dikhitan ini, maka diwajibkan mandi. Nah, ini pengantin baru. Pengantin baru, maka dia harus mengerti tentang hukum mandi yang wajib, mandi junub. Banyak generasi muda kita hanyalah mandi-mandi saja, namun tidak tahu akan hukum agama tentang mandi tersebut. Makanya ada 6 perkara yang mewajibkan mandi itu. Yang pertama iltiqa'il khitanaini, bertemu dua yang dikhitan. Kemudian apa? Dia yang bertemunya dua yang dikhitan ini tidak perlu kita jelaskan. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti lah. Ya. Bertemu dua yang dikhitan ini pasti mengerti. Kemudian wa inzalul mani, keluar mani. Kemudian wal mautu, orang yang meninggal itu harus dimandikan. 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 lagi untuk khusus perempuan, wal haidu wal nifasu wal wiladah. Ini jadi 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 khusus untuk perempuan, itu untuk mandi junub. Bagaimana caranya? Yang fardu, yang wajib itu ada 3 hal. An-niyah wa ijalatun najasati in kanat ala badanihi. Kemudian wa isalul ma'i ila jami' asy-sya'ri wal basrati. Yang pertama niat. Kalau kita mandi itu harus disertai dengan niat, karena kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat kita. Apa?
Jadi kalau kita sehabis berhubungan dengan istri kita, ya, walaupun tidak keluar mani, ya ini maaf, keluar mani masuk separuh saja, masuk kepalanya saja, itu sudah diwajibkan mandi. Ini hukum fikih, perlu dijelaskan. Ini jarang kita jelaskan di tempat umum, ya, itu hanya forum-forum khusus kadang-kadang. Cuman karena pembahasannya sangat mendesak, di mana waktu ini sangat terdesak sekali, maka itulah yang keluar dari mulut kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dua yang dihitan ini apabila sudah bertemu maka diwajibkan mandi. Kemudian niat tadi wajib, kemudian menghilangkan najis yang berada di badan kita, kemudian mengalirkan air, meratakan air sampai ke rambut kita, sampai ke kulit kita. Jangan sampai tidak terkena rambut kita mandi basah, karena satu helai rambut saja yang tidak terkena akan menjadi tanggungan kita kelak di hari kiamat nanti, akan menjadi makanannya api neraka. Satu helai rambut saja, hati-hati, ya, itu. Jadi kalau kita nanti sudah menikah, ini pesan untuk kedua mempelai, hendaklah kita saja cukup dua, qanaah dan sabar. Ya, sabar, qanaah dan sabar. Misalkan kita ini pengantin baru, kalau pengantin baru saat ini tai kucing pun rasa coklat, itu pengantin baru. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, misalkan tiap hari susah makan, anak istri bertangisan, jadi korban. Apa? Kita harus, ya Allah Rabbul Izzati, tanamkanlah kesabaran, sabar dalam menghadapi kita hidup berkeluarga ini. Apabila istri kita memasak, adanya ikan asin, tak usah mencari yang lain, ya, terima apa adanya, apa yang dimasak oleh istri kita, begitupun istri menerima apa adanya dengan suami. Ya, dalam hidup kita penuh bahtera, penuh akan ujian dan cobaan, kita pun harus bersabar dalam menghadapi hidup berumah tangga. Itu saja pesan kami, ya, dalam hidup berumah tangga kita harus qanaah dan bersabar. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus kedua mempelai ini,